film sering banget tunjukin orang kaya dan orang miskin hidup di dunia yang rasanya tuh beda banget. Contohnya di Parasite. Dua keluarga hidup di kota yang sama, tapi yang satu rumah mewah dan yang satu lagi di basement. Dan anehnya, kita itu selalu nganggap itu adalah hal yang normal. Padahal mungkin itu bukan kebetulan. Nah, buat ngerti ini, kita bisa pakai sudut pandang dari Karl Marx dan Friedrich Engels. Dalam The Communist Manifesto tahun 1848, mereka itu bilang, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Jadi, artinya tuh apa? Artinya, hidup manusia itu selalu diwarnai konflik antara yang punya kekuasaan dan yang enggak. Nah, buat kita lebih paham lagi nih, kita bisa pakai sudut pandang dari Karl Marx. Nah, dia itu kan bilang, hidup manusia itu banyak ditentuin sama sistem ekonomi. Jadi, kalau kita sederhanain ya, itu tuh kayak kita yang lahir di kondisi tertentu, dan itu ngaruh banget ke jalan hidup kita. Coba deh, kita lihat di kehidupan sehari-hari. Misalkan, ada satu anak yang lahir di keluarga kaya, yang otomatis dia itu punya akses pendidikan, ekonomi, koneksi, dan juga keamanan. Sementara yang lain harus mikir bertahan hidup dulu. Dalam sistem kapitalisme, segala sesuatu itu berputar di sekitar keuntungan. Nah, menurut Marx, cara manusia itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan menentukan struktur sosial secara keseluruhan. Nah, konsep ini itu ada namanya. Namanya itu adalah historical materialism. Dan ini udah dijelaskan dalam kajian Marxist teori. Jadi tuh sebenarnya sistem ekonomi itu bukan cuman soal uang, tapi juga membentuk dari budaya, relasi, bahkan cara berpikir manusia. Di The Wolf of Wall Street, kita itu bisa lihat gimana uang itu bisa menjadi pusat dari moral dan identitas karakter. Jadi, kita bisa analogikan kayak gini. Hidup kita itu kayak game monopoli. Ada yang mulainya dengan banyak properti, dan ada juga yang dari awal udah hampir bangkrut. Tapi coba kita lihat aturan gamenya. Tetap sama buat semuanya, walaupun starting point-nya pada beda. Nah, di The Wolf of Wall Street, kita lihat gimana uang itu bukan cuma alat, tapi jadi tujuan hidup itu sendiri. Nah, menurut Marx itu ngebagi masyarakat jadi dua kelas. Ada yang namanya bourgeoisie sebagai pemilik alat produksi dan juga proletariat sebagai pekerja. Nah, kalau kita lihat di film Parasite, ada namanya keluarga Park dan juga keluarga Kim. Dan dua keluarga ini itu merepresentasikan dua kelas yang sudah dibilang sama Marx. Menurut teori Marx, kelas yang mengontrol produksi itu sendiri juga mengontrol kekuasaan dalam masyarakat. Jika ingin disederhanakan, contohnya aja, kayak owner coffee shop sama barista. Ownernya itu pasti yang punya tempat, yang ngatur sistem, dan juga yang dapat profit. Sedangkan baristanya yang kerja tiap hari, dapat gaji tetap, dan tapi nggak punya kontrol atas bisnisnya. Nah, tapi bukan berarti owner itu jahat, bukan? Tapi sistemnya bikin posisi mereka berbeda. Dan sebenarnya ketimpangan ini itu ada namanya. Namanya adalah class struggle. Dan Marx itu berargumen kalau sebenarnya hal ini emang nggak bisa dihindari. Coba kita pakai contoh yang tadi, tentang pemilik coffee shop dan juga barista. Kalau karyawannya pengen gaji naik, sedangkan perusahaan itu pengen biaya tetap ditekan. Dan sebenarnya dua-duanya masuk akal, tapi kepentingannya bertabrakan. Coba kita lihat di Snowpiercer. Ini itu gambaran yang sebenarnya ekstrim banget yang ngegambarin class struggle. Karena kelas bawahnya itu literally harus maju untuk dapat hidup yang lebih baik. Nah, sebenarnya selain konflik, kapitalisme itu juga bisa menciptakan alienation. Jadi, menurut Marx, dalam Economic and Philosophic Manuscripts, pekerja itu menjadi terasing dari pekerjaannya, hari kerjanya, bahkan dari dirinya sendiri. Contohnya kita bisa lihat di film Joker. Arthur Fleck menggambarkan kondisi itu. Dia itu bukan cuman karena ngerasa kesepian, tapi juga kehilangan koneksi dengan dunia dan dirinya sendiri. Bahkan kalian tahu gak sih, cara film itu dibuat juga dipengaruhi dari ide ini. Sergei Eisenstein bilang kalau makna itu muncul dari sebuah benturan. Nah, kita bisa lihat di film The Battleship Potemkin. Shot yang ditabrakin itu bikin penonton ngerasa konflik, jadi bukan cuma lewat ceritanya aja.
Namun, gak semua film itu mengkritik sistem secara langsung. Menurut analisis film Tyson tahun 2006, konflik kelas itu sering banget disederhanakan, bahkan diselesaikan lewat cara romansa. Nah, itu bisa kita ambil dari contoh film Titanic, di mana perbedaan kelas itu dibingkai melalui kisah cinta. Tapi, kita perlu ingat loh, kita nggak bisa telan mentah-mentah tentang teori ini. Karena kalau semua dijelasin pakai ekonomi, kita bisa lupa kalau manusia itu juga punya pilihan. Jadi, mungkin film itu bukan cuma tentang cerita, tapi tentang cara kita melihat dunia dan sistem yang membentuknya. Dan mungkin setelah ini, kita mulai sadar bahwa apa yang terlihat normal belum tentu adil.